Nah, di chapter kedua ini mengenai financial statement. Financial statement atau artinya adalah laporan keuangan. Ya, ada laporan keuangan, kita akan belajar mengenai pajak dan juga mengenai cash flow. Ya, seperti yang tadi di atas itu mengenai cash flow, tapi nanti kita akan berhitung dalam angka, ya hitungannya. Bagaimana sih? Kalau tadi kan hanya melihat aliran cash flow-nya saja ya. Nah, kalau ini nanti kita akan mulai berhitung, cara menghitungnya bagaimana sih gitu ya. Nah, kita akan lihat dulu seperti apa sih laporan keuangan itu ya. Nah, ini ada beberapa istilah dalam laporan keuangan ya. Nanti memang kita banyak sekali menggunakan bahasa Inggris ya. Nanti kamu lama-lama akan terbiasa mengenai ini. Kamu bisa cari, googling aja nanti kalau misalnya itu. Misalnya apa sih yang namanya account payable itu, apa sih bond itu ya, apa sih namanya yield, financial leverage itu ya. Jadi kamu harus aktif mencari nanti arti dari istilah-istilah yang mungkin muncul di latihan-latihan ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan mengenai financial statement atau laporan keuangan. Ya, jadi laporan keuangan ini adalah bentuknya seperti ini. Yang pertama adalah mungkin kamu sering dengar namanya adalah neraca. Pernah dengar kan namanya neraca? Ya, jadi nanti kita di manajemen keuangan itu banyak berhubungan dengan laporan keuangan. Ya, soal-soalnya itu nanti berasal dari sini sebetulnya. Ya, dari laporan keuangan ini. Ya, dari neraca yang pertama atau dalam bahasa keuangannya itu adalah balance sheet. Ya, ini bentuknya ada aset, ada hutang, dan modal. Ya, jadi kalau di balance sheet itu ciri-cirinya adalah antara kiri dan kanan itu jumlahnya harus balance. Makanya namanya balance sheet, ya. Jadi balance sheet itu berisi laporan tentang kondisi harta kita. Ini hartanya, ya. Harta kita nih, ya. Kemudian utang kita, liability ataupun debt. Nah, ini ya. Dan juga modal atau equity. Jadi sebetulnya laporannya ini adalah satu, sama aja. Ini dengan ini sama gitu. Ini dua-duanya sebetulnya adalah laporan tentang harta kita. Cuma harta kita itu kalau mau dipisah-pisah ya, bisa lihatnya di sini. Dalam bentuk apa sih gitu ya. Berarti hutang kita itu dalam bentuk aset kita itu sebetulnya dalam bentuknya di sini dalam bentuk hutang, di mana hutang jangka pendeknya itu 70, hutang jangka panjangnya adalah 200, lalu modalnya sendiri, modal kita ya, yang kita dapat dari siapa ini? Shareholders. Dari pemegang saham ya. Modalnya kita dapat dari pemegang saham sebesar 330. Nah, inilah total aset kita. Sama dengan ini. Ya. Nah, sebetulnya gitu cara membacanya. Kalau mau ditanya, sebetulnya utang kita tuh dari mana aja sih? Ya dari sini. Berarti kita punyanya dari sini. Jadi angka 600 ini sebetulnya itu dari sini. Ya. Nah, gitu. Nanti bisa saja modal dari dari pemegang saham itu bisa larinya dari sini sebagian atau dari sini sebagian. Nah, gitu ya. Lebih jelasnya seperti itu. Nah, tadi aset sudah dibagi dua ya. Ada yang aset harta lancar seperti yang kemarin, ada cash, emas, dan lain-lain ya. Persediaan, biaya dibayar di muka, perlengkapan ya. Sementara kalau yang harta tetap atau tidak lancar itu yang sifatnya berat. Tanah, rumah, gedung, pabrik. Nah, itu ya. Itu yang namanya fixed asset. Lalu utang juga dibagi dua. Utang jangka pendek ya, biasanya utang usaha atau utang dagang, dan utang jangka panjang ya, biasanya tuh dalam bentuk utang bank. Lalu nanti modal. Jadi memang itemnya hanya 3 ini ya. Ya, ada aset, ada utang, ada modal. Jadi rumus mencari aset itu ya, aset itu terdiri dari hutang dan modal. Sama ya. Aset ini terdiri dari hutang dan modal. Sama kan angkanya 600 gitu ya. Nah, kembali kepada keputusan yang pertama tadi di awal, yang kemarin tadi kita sudah belajar ya. Kalau manajemen di dalam manajemen keuangan itu ada 3 keputusan kan. Nah,
dalam menjalankan keputusan-keputusan tersebut, nah, mereka menggunakan perhitungannya menggunakan laporan yang dipakai adalah neraca salah satunya. Ya, yang perhitungan yang menggunakan laporan neraca itu adalah keputusan kedua. Ya, keputusan manajerial tentang kebijakan capital structure namanya. Jadi membiayai investasi. Bagaimana membiayai investasi kita? Kalau kita mau beli aset, biayanya itu dari mana gitu. Tapi menggunakan yang utang jangka pendek ya. Kalau untuk keputusan yang kedua. Ya. Nah, kita lihat ya, kenapa kita pakai neraca? Kenapa kalau kita pakai neraca? Karena hitungannya adalah seperti ini. Saat kita akan menghitung untuk keputusan yang kedua mengenai capital structure, rumus yang dipakai adalah ini. Nah, ini kamu boleh kamu boleh screenshot ini. Coba saya kecilkan supaya bisa kamu screenshot agak lebih. Nah, ini kelihatan? Ya. Itu nanti ada di modul lah, Bu? Ini nggak ada. Ini punya saya sendiri. Ya, makanya kamu harus betul-betul mendengarkan dan menyimak. Ya, ini tidak ada di Moodle karena ini hanya coret-coretan saya saja. Ya, untuk membantu. Boleh lah, Bu, katakan lagi. Untuk membantu kamu belajar. Yang di Moodle ada, tapi dalam bentuk PowerPoint. Ya, karena kita tidak ada papan tulis, saya bikin ininya papan tulisnya bikin sendiri jadinya, gitu ya, supaya lebih mudah kamu belajarnya. Ya, kalau kamu mau boleh screenshot. Ya. Nah. Di atas boleh ke atasan lagi lah, Bu? Yang atas. Nah, ini. Iya, Bu. Nah, ini ya. Nah, jadi perhitungan yang menggunakan laporan neraca itu siapa saja? Ya. Nanti kan kita mulai banyak berhitung nih ya. Nah, yang menggunakan neraca itu salah satunya adalah untuk menghitung pada saat kita mulai memutuskan menjalani keputusan kedua. Pada saat kita mau membeli suatu investasi jangka pendek dengan cara hutang, kita akan berhitung dari sini dulu, ya. Nah, ini dia rumusnya adalah ini, ya. Kita pakainya neraca. Ini neracanya, ada aset, ada hutang, ada modal. Nah, bagaimana cara menghitung capital structure-nya? Ya, rumusnya adalah ini, ya. Total hutang jangka panjang. Ya, ini long debt itu adalah hutang jangka panjang. Kita lihat di sini ya, dari sini long term debt. Berarti ini hutang jangka panjang. Ya, rumusnya dibagi. Jadi angka ini 200 ya, dibagi dengan kemudian dalam kurung ya, long debt atau hutang jangka panjang ditambahkan dengan modal ya, yang kita dapat dari saham ini ya, dari modal yang kita dapat. Kalau di sini dapatnya dari pemegang saham. Ini kamu gabung dulu, kamu jumlah dulu ya, hutang jangka panjang ditambahkan modal, kamu gabungkan dulu jumlah ya, 200 tambah 300 berarti berapa? 530 ya. Lalu dibagi ya, tadi dari ini total hutang jangka panjangnya 200 dibagi dengan 530. Nah, berarti nanti akan mendapat hasilnya dalam persentase 37,7%. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita mendapatkan capital structure itu dalam bentuk persentase. Ya, berarti nilai capital pembiayaan kita adalah nilainya adalah 37%. Ya, yang berasal dari utang jangka panjang di sini. Karena yang dipakai kan total long debt ya, dari jangka panjang. Nah, berarti kalau gitu kita bisa menggunakan yang jangka pendeknya berapa persen? Kalau gitu, yang 37,7 ini berarti kan dari jangka panjang, ya kan? Berarti yang jangka pendeknya ya sebaliknya ya, kurangin aja 100% dikurangi ini gitu. Nah, gitu ya, nilai modal kita yang jangka panjang ini nilainya hanya sebesar 37% gitu. Ya, berarti lebih banyak harta modal kita dalam bentuk
utang jangka pendek. Itu ya persentasenya ya. Nah, oke, sampai situ sudah ya satu hitungan ya yang menggunakan neraca. Kita menghitung capital structure ya. Nah, lalu yang menggunakan laporan neraca juga adalah kalau kita mau menggunakan keputusan ketiga dalam bentuk net working capital. Kalau kita mau menghitung tentang modal bersih yang dipakai sehari-hari, yang siap ya, modal bersih yang betul-betul siap digunakan sebagai modal kerja. Nah, ini kita pakai neraca juga ya. Nah, ini keputusan yang ketiga tadi ya. Keputusan 2 sudah, capital structure-nya berarti nilainya adalah 37,7% ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada keputusan ketiga ya. Gimana sih cara menghitung net working capital? Sebetulnya kemarin kita udah bahas nih. Kemarin kan sudah sempat bocor ya hitungannya. Hitungannya mudah ya. Jadi cara mencari net working capital, kalau saya ini seringnya saya singkat ya, karena ini istilahnya panjang-panjang ya. Nanti saya singkat NWC ya. Karena nanti ada beberapa istilah lagi yang panjang-panjang dan saya singkat juga supaya lebih mudah kalian ininya. Jadi nggak terlalu bingung gitu ya. Kita pakai aja istilahnya NWC. NWC ini berarti adalah modal bersih yang siap digunakan sebagai modal kerja. Intinya adalah kita bisa melakukan aktivitas keuangan harian dengan modal ini gitu ya. Untuk uang yang bisa kita pakai sehari-hari gitu ya sebagai modal kerja. Cara menghitungnya gimana sih? Nah, kemarin kan, NWC ini rumusnya. Kalau kamu mau screenshot boleh ya. Ini rumusnya. NWC hanya dari current asset ya, dari harta lancar dikurangi dengan utang lancar. Gampang ya. Dari atas saja yang paling current ya ambilnya. Ingat namanya juga ini modal kerja harian. Jadi bisa diambilnya memang dari uang yang cair, ya. Nggak bisa mereka pakai gedung, ya, karena mau jual gedung itu lama, gitu. Nggak bisa kalau buat harian, ya. Nah, makanya harus ambil yang cair-cair, ya. Jadi di sini ngambilnya 100 kurangi 70, dapatlah 30. Nah, gimana cara bacanya? Berarti dari sini, ya, bacanya. Ini tadi kan NWC ini adalah modal bersih yang siap digunakan sebagai modal kerja adalah sebesar, nah ini angkanya masukin $30. Nah, langsung dapat kan? Jadi ada dua keputusan yang kamu bisa kerjakan dari neraca. Tadi ya, ini ya. Yang pertama adalah menghitung capital structure. Ya, berapa persen kita persentase capital structure yang bisa digunakan misalnya gitu kan. Nah, yang kedua adalah saat kita menghitung tentang modal bersih yang bisa dipakai sebagai modal kerja. Berapa nilainya? Ya, berarti nilainya sebetulnya kita punya dari aset kita, kalau kita kurangi dengan utang kita, sebetulnya hanya 30 yang siap betul-betul dipakai gitu, ya. Kenapa? Karena yang dari uang kita itu harus dikurangi dulu untuk bayar utang. Jadi supaya kita nggak punya utang dulu, baru kita bisa pakai buat kerja gitu, ya. Oke, saya minum dulu ya sebentar ya. Saya mau tanya dulu sampai sini. Ya, jadi kita sudah mulai hitungannya 2. Ya, kalau tidak ada kita masuk ke sini. Ada istilah liquid, ya, liquid atau tidaknya sebuah aset, liquidity, ya. Liquid itu artinya cair. Makanya kalau current aset itu disebut dengan harta yang cair, ya. Karena apa? Ya, makna liquid di sini adalah aset yang sangat mudah dicairkan, ya. Jadi current asset itu seperti emas, piutang, ya, piutang atau account receivable itu. Inventory itu disebut dengan current asset. Karena apa? Mudah sekali dicairkan. Sifatnya liquid, ya.
Nah, kalau fixed asset itu kebalikannya, sifatnya itu illiquid. Ya, sifatnya itu tidak mudah cair. Ya, gedung, peralatan, pabrik, ya, alat berat itu sebenarnya sifatnya tidak mudah cair, karena kalau mau cairkan itu butuh waktu lama gitu ya, tidak bisa satu hari langsung cair gitu ya. Nah, ini bedanya ya. Nah, sekarang kalau aset kita disebut liquid ya, semakin banyak kita punya aset yang liquid ya, semakin besar aset liquid kita, biasanya perusahaan itu akan jauh dari stres keuangan. Nah, ini yang disebut dengan financial distress. Yang di atas tadi ya, financial distress. Ada yang tahu kenapa? Kok dalam hal keuangan ada stres-stresan juga? Kirain mahasiswa aja yang suka stres gitu kan? Ternyata dalam keuangan perusahaan itu juga ada stres keuangan atau financial distress. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa? Kok perusahaan bisa stres? Ada? Siapa yang tahu? Kenapa perusahaan itu bisa bisa stres dalam hal keuangan? Karena mereka kasih keuangannya. Hah? Karena apa? Mereka uang, Bu. Karena gini, ya, saya pakai ilustrasi yang mudah ya. Gini. Kalau misalnya perusahaan itu anggap saja adalah kamu sebagai seseorang itu adalah sebuah perusahaan, ya. Lalu kamu punya harta yang liquid, artinya kamu punya uang cash banyak di dompetnya full, ya. Setiap kamu jalan, kamu bawa uang 5 juta, ada itu ya, uang banyak di dompet. Nah, kira-kira kalau kamu mau pergi-pergi dengan uang segitu, kira-kira kamu stres nggak dalam hidup? Mau jajan, uangnya ada, ya kan? Mau beli mau nongkrong di warung kopi, nggak khawatir, ya kan? Nah, uangnya ada di dompet, gitu kan? Terus mau beli baju, ayo aja, gitu kan? Uangnya ada di dompet. Nah, beda dengan kalau kamu punya uang tapi tidak liquid. Ya, kamu punya uang misalnya, punya aset, punya gedung, beli gedung ya, misalnya kemarin kamu habis beli gedung gitu ya, nilainya sampai 10 miliar misalnya, kamu bayar nih beli gedung ya, terus uang di dompet kamu habis, terus kamu kan orang kaya ya, punya harta nih 10 miliar gitu misalnya, tapi saat kamu mau jalan-jalan, kamu mau beli minuman gitu ya, mau minum kopi, kamu nggak ada uang sama sekali di dompet. Terus kamu mau beli baju juga nggak bisa gitu. Uangnya tuh udah dipakai semua buat beli gedung gitu ya. Nah, itu yang menjadikan kamu stres ya. Stres kan? Gimana nih, mau makan nggak bisa, mau beli minum nggak bisa gitu. Padahal dari sisi kekayaan kamu itu kaya banget gitu kan. Punya gedung loh, ya kan? Punya aset gitu. Ya, nilainya bisa naik gitu ya, misalnya hari ini kamu beli gedung, mungkin tahun depan aset kamu tuh udah meningkat harganya, ya udah 15 miliar, gitu. Bukan 10 miliar lagi, tapi 15 miliar. Tapi uang 15 miliar itu nggak ada di dompet, gitu ya. Sementara dompet kamu kosong. Inilah yang disebut dengan stres keuangan. Intinya adalah untuk mengeluarkan biaya harian, kamu tidak mampu, nggak ada uangnya, gitu, karena uangnya sudah dialokasikan untuk investasi ke gedung. Nah, itu ternyata kalau kita punya aset liquid, ya, semakin liquid perusahaan itu akan semakin jauh dari stres keuangan. Tapi semakin liquid asetnya perusahaan, profitnya juga akan makin turun, makin kurang. Ya, kenapa? Iyalah, uangnya cuma ada di dompet, tapi kita nggak punya gedung, ya nggak? Nah, gimana nanti kalau mau gedungnya itu kalau mau dipakai buat beroperasi gitu ya, misalnya gedung itu adalah bangunan yang akan kamu pakai untuk membuat pabrik gitu misalnya ya. Ya, karena kamu nggak punya pabrik sendiri, akhirnya kamu sewa pabrik.
ya. Ya kan, karena uangnya kamu pakai uang cash gitu, akhirnya kamu sewa aja deh. Uangnya dipakai buat bayar sewa bayar sewa apa namanya, bayar sewa pabrik. Lalu nanti kalau misalnya sudah mulai barang dijual, otomatis kamu nanti kan harus bayar sewa, biaya sewa. Jadi akan mengurangi keuntungan. Ya. Harusnya kamu misalnya dapat untungnya satu hari 10 juta. Tapi harus kamu sisihkan misalnya 2 juta untuk bayar sewa pabrik. Beda dengan kalau kamu punya sendiri, kan nggak perlu bayar sewa. Nah itu dia, ya. Kalau semakin liquid aset kita, ya biasanya keuntungannya juga akan makin menurun, gitu ya, makin berkurang, ya dari sisi keuntungan. Tapi memang dia tidak stres dirinya, gitu perusahaannya. Oke, nah, ya. Nah, kalau tadi sudah kita membahas tentang liquid, berarti mengenai uangnya cair atau tidaknya ya. Nah, sekarang kan tadi kita sudah belajar mengenai neraca ya. Di neraca itu ada aset dan aset, utang dan modal. Nah, jadi kita bisa membahas tentang likuiditasnya di dalamnya. Ya, perusahaan stres atau tidaknya bisa dilihat dari neraca. Nah, yang kedua, kita mulai masuk ke performa perusahaan. Ya. Nah, kalau performa ini adalah bisa diukur dari profitnya, laba atau tidaknya perusahaan pada periode tertentu. Nah, kalau kita mau mengetahui tentang performa perusahaan ini, laporan yang kita gunakan bukan neraca. Ya, mau cari labanya ya, kita menggunakan laporannya ini, income statement, atau yang disebut dengan laporan rugi laba atau laporan laba rugi sama aja ya. Nah, ini gimana lihatnya? Ya, kalau kita mau lihat performa perusahaan ini kalau laba ya, lihatnya ada di sini. Kata-katanya adalah net income. Net itu artinya bersih, income itu adalah pendapatan bersih. Kalau nilainya positif, pendapatan bersihnya, artinya dia mendapatkan keuntungan. Ya. Kalau dia mendapatkan keuntungan, setiap tahun mendapatkan keuntungan, berarti bisa dilihat bahwa performa perusahaan ini positif ya, performanya baik gitu. Karena apa? Labanya itu nilainya positif ya, 412. Nah, kalau di sini net income-nya minus ya atau negatif, berarti bisa dilihat sebagai performa perusahaan yang kurang baik, gitu ya. Nah di sini ya, di laporan keuangan ini, di income statement ini atau laporan rugi laba, nanti ada istilah-istilah yang kalian harus pahami. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ini yang saya ambil paling minimal ya, yang kalian harus pahami. Ya. Nah, istilahnya ada di sini. Kamu mau screenshot boleh? Nih. Boleh, Bu. Saya screenshot dulu supaya mudah. Gini. Coba kamu screenshot dulu. Nah, istilahnya. Jadi istilah dalam laporan rugi laba. Ya, ada net sales, ada harga pokok barang yang dijual, ada depresiasi, ada EBIT nanti namanya ya. Ada interest paid, taxable income, ada tax, ada net income, ada dividend, dan addition to retained earning. Nah, apa saja ini? Ya, jadi net sales ini adalah hasil dari penjualan. Ya, ini adalah kalau kita usaha kita nanti, setiap perusahaan itu kan pasti setiap bisnis itu kan pasti punya sesuatu yang dijual ya. Itu bisa berupa produk ataupun jasa. Nah, pada saat mereka menjual, nanti ada uang masuk, ya. Nah, inilah yang disebut dengan hasil penjualan, net sales, ya di sini. Dia diletakkan paling atas, ya. Makanya dia di atas karena nanti kita akan melihat mau laba atau rugi nih, karena semua patokannya dari hasil penjualan. Ini ada uang masuk artinya di sini, ya. Uang masuk karena kita sudah berhasil menjual. Misalnya tadi kamu menjual mobil ya. Selama tahun 2012, misalnya
misalnya kamu sudah berhasil menjual mobil sebanyak 10 misalnya, ya. Jadi ada uang masuk sebesar 1.509 million dolar. Nah, million ini maksudnya apa? Dalam apa? Kalau di bahasa Indonesia? Juta. Juta. Jadi di sini harusnya ada nolnya berapa? 6. Tambah nolnya 6 lagi. Gitu ya. Ada nolnya dalam jutaan ya. Dalam jutaan. Berarti harusnya ini tambah nolnya 6 lagi. Ya, dalam jutaan. Ya, tapi biasanya laporan keuangan itu dia disingkat seperti ini. Jadi angkanya saja. Nah, di sini nih kamu harus perhatikan ya. Karena di beberapa di beberapa kelas yang sebelumnya pernah saya ajar, waktu mengerjakan soal mereka lupa nggak baca ininya. Ya, begitu mereka berhitung, nanti kan di bawah ada hitungan lagi ya. Mereka lupa mencantumkan ininya, jadi angkanya beda. Nah, nanti bahaya itu ya, karena kalau 1.509 saja beda dengan kalau ini dalam jutaan, gitu ya. Nah, oke, tadi sudah ya. Berarti ini ada uang masuk sebesar ini. Kemudian cara menguranginya adalah, cara berhitungnya adalah semua akan dikurangi. Ya, yang pertama kita jual mobil dapatnya 1.509. Nah, lalu kita kurangi dengan apa dulu? Ya, cost of goods sold, atau kalau dalam dunia accounting kamu mungkin mendengarnya sebagai harga pokok penjualan. Ya, mungkin istilahnya itu ya. Nah, atau kalau saya membuatnya dalam bentuk yang lebih mudah, harga pokok barang yang dijual. Istilahnya adalah biaya bahan bakunya lah gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita kurangi dulu. Jadi dari uang yang kita terima ini 1.500 ya, 1.509 kita kurangi dulu dengan biaya bahan baku. Ya, ini bahasa saya sendiri ya supaya kalian mudah saja dulu paham. Biaya bahan baku namanya cost of goods sold. Ya, setelah itu dikurangi lagi dengan depresiasi atau penyusutan. Ya, nanti kita akan berbicara kalau misalkan kita misalnya kita beli aset itu pasti ada penyusutannya. Ya, jadi ini dari 1.500 dikurangi 750, lalu kamu kurangi lagi 65. Ya, kalau saya sih lebih senangnya ini digabung dulu ya, saya gabungkannya dulu ini 750 tambah 65 saya nilai dulu berapa gitu ya, lalu nanti saya kurangi ini gitu ya ke atas. Jadi kamu boleh langsung aja ini kurangi ini ya. Jadi 1.500 kurangi 750 kurangi lagi 65 akan didapat yang namanya earning before interest and tax. Ini namanya panjang nih, makanya saya singkat. Namanya menjadi EBIT. EBIT ini apa? Sebetulnya ini adalah pendapatan awal tadi ya, tapi yang belum dikenakan bunga dan pajak. Karena dalam hitungan kita nanti setiap kita mendapatkan uang itu pasti akan dikurangi lagi dengan biaya bunga. Karena biasanya kalau perusahaan itu pasti mereka punya utang. Jadi mereka harus bayar bunga, ya. Dan setelah itu juga mereka harus bayar pajak. Ingat tadi yang aliran cash flow di atas kan? Mereka harus bayar pajak. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini kita kembali lagi. Ini sebetulnya adalah EBIT itu adalah pendapatan awal, ya. Jadi baru dari pendapatan mula-mula dikurangi biaya bahan baku dan depresiasi aja. Ini namanya pendapatan awal tapi yang belum bayar bunga dan pajak. Ya, namanya EBIT. Before interest. Interest itu adalah bunga, ya, biaya bunga. Tax itu adalah pajak. Ya, ini pendapatan awalnya. Nah, setelah itu baru kita mulai bayar pajak. Bunga dulu. Interest, ya, bayar bunga. Nah, di sini ini bayar bunganya adalah 70. Ya. Jadi dari pendapatan yang tadi sudah dikurangi biaya-biaya, dikurangi lagi, kena biaya lagi, ya. Dikurangi biaya dari 694. Oke, saya perbesar ya.
Dari 694 lalu dikurangi lagi bayar biaya bunga 70. Sisanya adalah 624. Nah, ini namanya adalah income atau pendapatan yang siap dipajakkan. Ya, taxable income itu artinya adalah pendapatan yang siap dikenakan pajak. Karena setelah ini kamu harus bayar pajak. Nah, gitu intinya gitu ya. Jadi 624 itu sebetulnya pendapatan, tapi belum bersih karena masih harus bayar pajak, ya. Nah, setelah ini 624 lalu kita bayar pajak. Nah, di sini nanti hitungannya 34%. Kamu hitung aja ya, misalnya 34% dari 624 itu berapa sih, gitu ya. Nah, gitu. Ternyata kita harus bayarnya 212. Nah, nanti kamu kurangi aja 624 ya, dapat uang pendapatan 624, lalu kurangi lagi, kita harus keluar lagi bayar pajak 212. Masih ada sisa nggak? Oh, ternyata masih ya, masih ada nilainya. Ternyata pendapatan kita masih dapat nih, masih lebih, masih ada 412. Nah, inilah udah sampai sini sebetulnya. Sudah sampai ujung. Inilah yang kita sebut dengan pendapatan bersih atau laba. Karena tadi apa? Masih ada lebih. Ya, dari pendapatan dikurangi biaya. Nah, ternyata tinggal segini. Dari 1.500 nih kita terima uangnya, ternyata sekarang tinggal 412. Tapi ini yang udah benar-benar bersih. Ya, udah dikurangi bunga, udah bayar depresiasi, udah bayar biaya bahan baku, udah bayar pajak, ya. Inilah tinggal sisa terakhir, tapi nilainya masih positif. Ya, ternyata masih, berarti dia mendapat laba. Ya, ini artinya dia laba nih. Nah, ternyata dari laba ini nanti dipecah lagi menjadi 2. Karena ingat, kita masih punya pemegang saham. Nah, ingat, pemegang saham itu harus dibagi labanya, jangan ditinggalin gitu ya. Mereka harus dapat dividen. Nah, gitu. Ternyata setelah dihitung-hitung mereka harus dibagi sebesar $103. Dari tadi ini ya, dari untung bersihnya ini, dari labanya ya, $103. Nah, ternyata dari 412 dikurangi 103, berarti sisanya adalah 309. Nah, inilah betul-betul yang uang yang betul-betul akan disimpan di perusahaan. Ya. Inilah yang disebut dengan laba ditahan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya adalah addition to retained earnings, ya. Ini betul-betul uang yang harus disimpan di dalam perusahaan, yang nanti kalau kamu lihat tadi di dalam aliran cash flow, yang nanti bisa dialokasikan untuk beli aset lagi. Ya, alirannya keluar tapi nanti dibelikan lagi aset. Ya, itu dari laba ditahan. Atau uang ini nanti dipakai untuk jaga-jaga, misalnya mereka dalam kondisi darurat gitu ya, misalnya mereka ada tiba-tiba mereka mengalami kolaps gitu ya. Nah, inilah uang ini dipakai untuk jaga-jaga. Nah, uang ini akan selalu mengendap di perusahaan, tidak dibagi-bagi lagi gitu ya. Nah, dari sini ya, ini istilahnya udah. Nah, sekarang oke, kita coba mau coba bentar ya. Akan mencoba berlatih. Ya, latihan ya. Siap pakai kalkulator kalian ya. Oke. Kita akan latihan berhitung. Nah, misalnya, nah ini udah ada nih pakai Pakai laporan rugi laba. Sudah ada net sales ya.
saya pakai angkanya misalnya gini. Perusahaan menjual mobil dalam setahun, ya, mereka mendapatkan penghasilan sebesar 150.000 dolar, ya, dapatnya nih 150.000 dolar. Lalu bahan bakunya ternyata 45.000 yang sudah biayanya, ya. Depresiasinya juga 5.500. Oke. Nah, kira-kira EBIT-nya berapa? Pendapatan 9,5 Bu. 9 39,5. 39.500. Gini. Ya Bu. Ya. Ya, jadi kamu kurangi aja. 150 kurangi ini, ya. Dapatlah 39.500. Ini belum bayar bunga ya. Nah, baru namanya EBIT-nya. Jadi sudah dapat ya EBIT-nya sekitar ini. Lalu ternyata mereka harus bayar bunga. Perlu bayar bunga 7.000. Nah, sekarang berapa nilai pendapatan yang siap dipajakkan? Kurangi aja dari sini, kamu kurangi ini. Berapa nilainya? 32. 500. Ya, 32.500. Nah, ini adalah pendapatan yang betul-betul sudah siap dipajakkan. Nah, katanya pajaknya 34% nih. Oke, 34% dari ini berapa nilainya? Kamu kali aja. 34 kali 32.500, nanti baru dibagi 100. Nah, berapa dapatnya? 32 apa Bu? 32.500. Nih dari angka ini, taxable income. Kamu kali 34, ya. Lalu kamu bagi, setelah sudah dapat angkanya kamu bagi 100. Kan persen kan? Persen. 11,50. Berapa? 11,50. 11, 0,050. Ya. Nah, sudah nih, ternyata kita harus bayar 11.000 nih, ya. Dari pendapatan kita tadi 32.500, ternyata kita harus bayar pajak 11.050. Nah, berarti sisanya berapa? Mana yang betul-betul bersih? Dari 32.500, kita bayarkan 11.050 buat bayar pajak. Sisanya berapa? 21.450. Berapa? 450. 21.450. Nah, 21.450. Benar kan nih angkanya ya? Kok agak beda dengan hitungan saya kemarin ya? Ya? Nah, yakin ini betul? Oh, ngitung tadi Kayaknya agak beda dengan hitungan saya. 150 dikurangi 45 dikurangi 5,5. Oh, di sini kita salah. Nah, ini kamu salah di sini. 150.000 dikurangi 45.000 berapa? Itu 150. 150. Terus dikurangi 5.500. 9.500. Berapa? 99. Nah, hati-hati makanya. Itu dia, hati-hati ya. Di sini bukan 55.000 tapi 5.500. Nah, itu dia di sini ya. Jadi 99.500 ya. Lalu dikurangi 7.000. Berapa jadinya? 92.500. 92.500. Ya, 92.500. Nah, sekarang dari 92.500 kamu kalikan 34%. 31,450. Iya, 31 450. Nah, tinggal kurangi deh. Jadi berapa?
92 ya, 92 tadi koma 92.500 dikurangi 21.450 ya. Dikurangi 31.450. Jadi dari 92 ini kamu kurangi pendapatan ini, tadi kan pendapatan yang siap dipajakkan, kamu bayarin pajak nih 31. Kira dapatnya berapa? 5.000. Berapa jadinya? Dari angka ini ya, jangan dari atas, tapi dari ini aja yang paling atasnya. 92.500 dikurangi 31.450. Dapatnya berapa? Inilah laba bersih kita. 92.000. 92.500 dikurangi 31.450. Yo, berapa? 61,05. Iya, 61.005. Nah, inilah sebetulnya laba bersih kita. Nah, tapi ingat, kita harus bagi-bagi kepada si pemegang saham. Ya, dari uang 61 ini kita bagi ke mereka. Oh, di sini udah ada nih ternyata. Ya, yang harus dibagi adalah 11.000 uangnya. Nah, berarti yang harus ditahan di perusahaan tidak boleh diapa-apain berapa? Dari 61 ini, ya, yang kita bagi-bagi kepada pemegang saham adalah 11.000-nya saja. Sisanya berapa berarti? 50,0 Nah, inilah jadinya laporan keuangan kalian. Jadi nanti kamu bisa baca dari sini. Berarti performa perusahaan bagaimana? Bagus atau tidak? Bagus. Bagus. Kenapa? Karena ada untung. Karena ada untung, betul. Ini lihatnya dari sini. Perusahaan ini untungnya besar ya. Dia dari penjualan 150.000, dia masih dapat untungnya masih 61.000. Besar sekali untungnya. Ya. Jadi walaupun dia sudah bagi-bagi kepada pemegang saham 11.000, dia masih ada di perusahaan itu masih 50.000 ya. Jadi hampir sekitar dari sini nih hampir sepertiganya itu sudah bisa ditanam, ditahan di perusahaan. Ya, dari 150 dapatnya, 50-nya itu sudah bisa disimpan di perusahaan. Berarti ini untungnya besar. Ya. Nah, dari sini. Nah, nanti soalnya tuh akan seperti ini aja. Ya. Cara menghitung performa perusahaan, ya, labanya itu cara menghitungnya seperti ini. Jadi kamu dari atas kamu hitung aja, turunin dikurangi satu-satu, lalu nanti hati-hati di sini pas menghitung pajak, ya, hati-hati jangan sampai salah. Nah, yang sering terjadi itu adalah tidak teliti. Jadi sebetulnya sudah paham mengerjakannya, cuma masalahnya angkanya jadi beda. Nah, itu yang fatal itu. Karena angkanya beda, otomatis makin ke bawah makin salah angkanya ya. Kurang 0 aja 1 itu sudah berubah angkanya. Kayak ini ya, misalnya 50.050 dolar. Tapi karena kamu salah ngitung, misalnya di sini nolnya kurang, di sini jadinya nolnya hilang gitu ya. Jadi tinggal 5.005. Nah, itu sudah beda ya. Antara 50.000 dengan 5.000 itu angkanya beda. Dalam manajemen keuangan itu berbahaya sekali. Karena uang itu kalau kita gambarkan secara 50.000 dengan 5.000, uangnya kan beda. Yang satu warnanya biru, yang satu warnanya kuning, ya kan? Beda. Ya, jadi berbahaya ya, walaupun hanya 1 nol saja. Jadi pastikan kamu nanti teliti sekali menghitungnya. Makanya usahakan nanti menggunakan kalkulator. Kalau sudah dapat angkanya ini diulang lagi, di cross check sekali lagi, dipastikan betul tidak hitungannya tadi, gitu ya. Nah, ini dari yang ini yang paling mudah aja tadi, paling mudah. Tapi banyak masih yang kemarin itu mereka terjerumusnya itu karena nolnya ataupun salah menghitungnya, salah menghitung perkaliannya, ya di sini. Oke.
Karena nggak mungkin saya susah kalau mau dibetulkan. Gimana? Kalau udah dari atas salah, otomatis nanti ke bawah itu salah semua gitu ya. Karena ini saling menyambung angkanya ya. Oke. Nah, sekarang kita setelah laporan keuangan selesai ya. Tadi financial statement sudah.